dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online pada tanggal 29 Maret 2020. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita akan mengangkat 1-2 pujian bagi Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GEJA CWS Gedung Kenanga dan sekaligus untuk cabang-cabang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah online kembali sesuai dengan
saran daripada pemerintah. Oleh karena itulah, maka saya mengambil satu tema, menangkal rasa takut dan kekhawatiran. Kita semua mengakui wabah penyakit COVID-19 yang sedang berlangsung telah menyita perhatian media. Laporan media yang memberitakan tentang ketidakpastian dalam menghadapi pandemi semacam itu dapat pula dengan mudah menumbuhkan rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, sehingga hidup kita dipenuhi dengan ketidakpastian. Damai sejahtera dalam hati pun rasanya menjauh daripada kita semuanya. Sebaliknya, yang dihasilkan oleh rasa takut dan kekhawatiran, yaitu mudah lelah, selalu merasa gelisah, mudah marah, sulit berkonsentrasi, otot terasa tegang, gangguan tidur, sulit mengendalikan rasa cemas, merasa sakit hati atau berada di ujung tanduk, sulit berdoa, dan lain-lain. Dan itulah yang saat ini sedang melanda kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebaliknya, keberanian yang berlebihan juga dapat mengakibatkan fatal. Contoh yang terjadi di Italia, korban melonjak tinggi daripada di Tiongkok. Mengapa ini bisa terjadi? Mobilitas tinggi orang-orang muda yang bekerja dan berinteraksi di kota-kota mungkin tertular virus corona di sana dan membawanya pulang ke orang tua mereka. Mereka, anak-anak muda, sulit untuk diarahkan untuk memakai masker, dan mereka juga sulit untuk disarankan saling berjauhan, untuk tidak berjabat tangan, dan lain sebagainya. Maka akibatnya fatal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kedua kondisi ini merupakan saudara sepupu dan dua-duanya sangat merugikan hidup orang percaya. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 mengatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka ayat ini diawali yaitu dengan kalimat, tetapi orang-orang penakut. Jadi penakut-penakut itu juga mendapatkan sanksi yang sama dengan pembunuh, dengan sundal, tukang sihir, dan lain sebagainya. Matius 6 ayat 27, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, siapa dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umur biarpun sedikit. Jadi kekhawatiran juga rupanya itu membawa kerugian bagi kita, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup dengan umur yang lebih panjang. Dilema orang percaya. Saat ini banyak orang percaya sedang bingung antara janji Tuhan dan kenyataan yang terjadi. Contoh, Mazmur 91 ini merupakan janji Tuhan dalam ayat 3-7. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wah, ini luar biasa. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat-ayat ini yang seringkali dijadikan pegangan oleh orang-orang percaya bahwa perlindungan Tuhan itu betul-betul akan terjadi. Itulah sebabnya
banyak orang percaya yang kemudian terlalu berani untuk menghadapi situasi-situasi yang gawat. Kenyataannya, banyak orang percaya yang jadi korban, bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak luput. Bingung kan bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini? Kesempatan ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, biarlah kita menyikapi situasi kondisi ini dengan hati yang bijak. Jadilah orang yang bijak. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya, orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Terjemahan TMV mengatakan, orang bijak mengelak bahaya apabila melihatnya, tetapi orang bodoh biarkan diri ditimpa malapetaka dan menyesal kemudian. Ayat ini jelas sekali, karena ayat-ayat ini ditujukan pada orang-orang percaya. Penulisnya adalah orang percaya, yaitu Raja Salomo. Berarti ayat ini memang diarahkan, ditujukan untuk kepentingan orang percaya. Jadi orang percaya juga yang dikatakan orang beriman harus memiliki kebijaksanaan, tidak menentang arus atau mencobai Tuhan. Yang kedua, supaya kita betul-betul dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mari kita akan mengasihi Tuhan secara total. Matius 22 ayat yang ke-37, firman Allah hidup mengatakan, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan sepenuh akal budimu. Janji Allah bagi kita semua di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, terjemahan TMV mengatakan, firman Allah, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupeliharakan. Haleluya. Apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, aku akan menolong mereka. Aku akan menyelamatkan serta menghormati mereka. Wah, luar biasa Bapak Ibu. 16, aku akan memberikan umur panjang, haleluya, kepada mereka. Aku akan menyelamatkan mereka. Ini janji Tuhan untuk orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan secara total. Maka Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Sebab kadang-kadang kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi pada hakikatnya justru kita menentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anak kalimat bagian belakang harus kita perhatikan dan kita simak dengan sungguh-sungguh. Saya akan ulangi, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan ada dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Jadi, pemerintah itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan juga. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus kita patuhi. Karena pemerintah memikirkan untuk keselamatan kita semuanya.
Jadi jangan coba kita melawan apa yang sudah menjadi ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal mereka sedang memikirkan tentang kebaikan untuk kita semua. Semua yang yakin hal itu katakan amin. 3. Pelihara imanmu. Iman merupakan syarat bagi mereka yang mengharapkan pertolongan Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini sesuatu kalimat yang sangat penting, yang harus kita renungkan, kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Sebab bila kita tidak percaya kepada Allah, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mematuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan kita ada kecenderungan untuk menentang apa yang Allah mau kita lakukan. Iman telah banyak membantu Israel dari masa sulit. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7 dengan jelas mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dari ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Nuh disebut sebagai orang beriman. Tetapi dia melakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Dan inilah sesuatu kunci untuk kita mencapai satu keberhasilan dan keamanan bagi kehidupan kita. Cara membuat iman kita semakin menguat, yaitu yang pertama, arahkan pandangan saudara-saudari kepada Tuhan Yesus. Karena Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang kedua, baca dan renungkan firman Allah. Mengapa kita harus membaca dan merenungkan firman Allah? Karena Roma 10:17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pada waktu kita setiap hari mendisiplin diri, membaca firman Tuhan, dan merenungkan, maka iman kita akan mulai bertumbuh, dan itu akan memberikan manfaat untuk kerohanian kita dan juga tingkah laku kita selama ini. Yang ketiga, firman itu harus dipraktekkan dalam kehidupan. Dalam kitab Yakobus pasal 2 20b katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jujur Bapak Ibu, banyak orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak ada perbuatan yang cocok dengan firman Tuhan. Itulah Tuhan sering menegur orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat, yang mereka menguasai Taurat Tuhan, tetapi perbuatannya bertolak belakang. Janganlah kita menjadi orang yang seperti itu. Yakobus 2 ayat 22 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perhatikan anak kalimat, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan.
Dan lewat perbuatan-perbuatan itulah iman kita akan menjadi sempurna. Wah, ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita jangan menjadi pendengar yang baik, tetapi kita menjadi pendengar yang baik, dan kita juga akan menjadi pelaku yang baik. Catatan untuk kita semua, jangan lupa kata mengikuti petunjuk Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat ke-7a tadi. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, yang memang kita belum tahu bagaimana jalan keluarnya, alangkah baiknya kok kita mau datang kepada Tuhan, bertanya dan berkonsultasi dengan Dia, pasti Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk kita semuanya. Dan pada akhirnya saya akan memberikan kesimpulan, yaitu untuk menangkal ketakutan dan kekhawatiran, kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadilah orang yang bijak, mengasihi Tuhan secara total, pelihara imanmu. Dengan cara arahkan pandangan ke Tuhan Yesus, baca dan renungkan firman Allah setiap hari. Firman itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saya sangat meyakini, jika kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan dicekam oleh rasa takut maupun oleh kekhawatiran. Dan hidup kita akan lebih tenang, penuh damai sejahtera. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya memberikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan di tengah-tengah keluarga, supaya kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Kata bijak itu meliputi aspek kehidupan apa saja. Bagaimana menerjemahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Bicarakan, bahaslah, diskusikanlah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Baca lebih dahulu kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Kemudian berdiskusilah. Pasti Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, dan kebenaran itu akan terungkap sedemikian rupa. Dan kemudian jangan lupa, simpulkan, kemudian bagikan apa yang kalian peroleh dari hasil diskusi dalam keluarga. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan, supaya dalam situasi yang kurang nyaman ini, di mana banyak orang ketakutan, khawatir, dan tidak tahu harus berbuat apa, karena semua ada di rumah, semua kegiatan terhenti, supaya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu kembali. Kau tahu Tuhan di mana anak-anak-Mu saat ini tinggal. Mereka berkumpul di rumah masing-masing. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana semestinya, seperti hari-hari yang telah lalu. Dan mereka harus terisolir di rumah mereka. Pasti ada kebosanan, pasti ada kejenuhan, pasti ada banyak pemikiran dan perasaan-perasaan yang lain muncul di dalam hati mereka semua. Tidak heran jikalau kadang-kadang itu membuat emosi mereka tidak terkontrol. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa, dalam situasi yang seperti ini, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Kau memberi kelemah lembutan hati mereka, dan Kau beri kesabaran supaya anak-anak-Mu bisa memahami situasi dengan bijak dan mendukung apa yang dilakukan pemerintah dengan sepenuh hati, dan tidak lupa untuk selalu menghampiri Tuhan dalam doa dan merenungkan firman Tuhan, sehingga iman mereka akan terus dipupuk dan mereka menjadi orang-orang yang akan terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan ini semua kami serahkan tangan kuasa-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami pada saat ini, baik kami sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, kami percaya bahwa kami berada dalam damai sejahtera dari Engkau, dan dalam rencana-Mu
untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Berkati pemerintah negara kami, baik yang ada di pusat, yang ada di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota madya, sampai RT RW. Berikan mereka hikmat bijaksana dari Engkau untuk bisa mengambil kebijakan terbaik, keputusan-keputusan terbaik, sehingga membantu bangsa negara kami bisa melewati masa krisis ini dengan baik. Berkati gugus tugas COVID-19 yang sudah dibentuk, berkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat, damai, sejahtera, dan sukacita dalam melakukan tugas mereka. Kau berkati setiap kebutuhan yang ada, baik fasilitas kesehatan, alat pelindung diri, sampai obat-obatan yang dibutuhkan. Berkati mereka Tuhan, biar penyertaan-Mu terus menyertai dan menjaga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GSJA CWS Gedung Kenanga. Sudah 2 minggu ini kami beribadah lewat online. Kami percaya Tuhan, ini adalah bagian dari rencana-Mu untuk membentuk kami, agar kami semakin mengasihi Engkau dan berharap bersandar kepadamu saja. Dan Tuhan, pada bulan ini, bulan misi, bulan Maret, kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu, biar kami bersemangat Tuhan untuk ikut serta dalam setiap program misi yang ada di gereja kami, supaya banyak orang bisa mendengar, mengetahui akan kasih-Mu, bisa mengetahui akan pengorbanan-Mu, mengirimkan putra tunggal-Mu, supaya semua orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami terlibat aktif, baik dalam dana, dalam daya, dan dalam doa kami Tuhan, sehingga setiap program-program misi ini bisa terlaksana lebih dari apa yang kami rencanakan. Dan untuk kami semua, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, biar kami semakin dekat dengan Engkau, biar kami melakukan hal-hal yang menyenangkan Engkau, dan biar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau serahkan setiap permohonan doa kami dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang percaya berkata, amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari kita masing-masing mengangkat tangan, karena saya ingin memberkati Bapak Ibu sekalian, supaya rahmat Tuhan ada bersama-sama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menjalin kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, tetapi yakinlah kasih Tuhan tetap tercurah dalam hati kita masing-masing. Dan damai sejahtera serta sukacita daripada Tuhan Yesus akan mengontrol hati dan pikiran kita. Dan teristimewa Roh Kudus yang akan dengan penuh kesetiaan mendamping kita, mengkuatkan kita, menghibur kita, bahkan bisa memberikan pewahyuan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang cukup bijak oleh karena tuntunannya. Dan ini semua akan terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu